Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita sekarang dapat belajar menggunakan kitab baru, yaitu kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi kitab ini menjelaskan tentang kitab Jurmiyah karangan Syekh Daud Sanhaj. Kitab ini adalah kitab Tuhfatus Saniyah ini adalah karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau nggak salah beliau ini adalah orang Mesir. Jadi saya belum sempat mencari di Google. Kita langsung baca mukadimah beliau saja. Jadi saya memperbanyak pembahasan kitab di dalam belajar membaca ini. Nah, insyaallah kalau ada waktu, semoga Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk terus bisa belajar membaca kitab di channel ini, agar bisa membantu teman-teman yang baru belajar ilmu bahasa Arab. Nah, jadi perkara nanti khatam atau lama khatamnya itu ya kita ikuti proses saja. Memang ada kitab-kitab yang belum kita khatamkan juga, tetapi kita sudah menambah kitab baru sebagai tambahan koleksi lah. Nah, pelan-pelan nanti kita baca sampai kita bisa khatam insyaallah. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukadimah syarihnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Bermula segala puji bagi Allah. Wa kafa, dan mencukupi. Wassalamuhu, dan selamat kesejahteraannya itu Allah berikan, Allah cukupkan ala ibadihil ladzina istafa, kepada para hambanya yang terpilih. Ini para nabi nih ya. Hadza syarhun wadihul ibarati. Bermula ini kitab adalah penjelasan yang sangat jelas ibaratnya. Zahirul isyarati, kitab yang jelas juga isyarat-isyaratnya. Yani'us samarati, yang mudahlah memetik, yang merahlah buahnya. Danil qitafi, yang mudah, yang dekat untuk dipetik inti buahnya lah gitu. Jadi ini menggambarkan bahwa kitab ini memang mudah dipahami oleh para pemula. Kasirul as'ilati, banyak as'ilah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Watamrinati, dan banyak juga latihan-latihan. Qasadtu bihi az-zulfa, yang aku maksudkan, yang aku tujukan dengan kitab ini, aku mengarang kitab ini, kata Muhammad Muhyiddin, az-zulfa. Jadi maksudnya aku niatkan membuat kitab ini sebagai satu pendekatan ilallah ta'ala, agar aku menjadi dekat kepada Allah ta'ala, bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurumiyah, itu dengan mudahnya memahami. Jadi para penuntut ilmu itu mudah memahami muqaddimah al-ajurumiyah, yaitu karangan Syekh Sanhaj itu, ala sigharil talabati, atas
atas murid-murid yang baru belajar lah. Jadi masih kecil lah gitu, seperti kita ini yang baru belajar memahami dasar-dasar ilmu bahasa Arab ini. Li'annaha, karena bahwasanya mukadimah ini, al-babu adalah satu pintu ila tafahumil arabiyyati, kepada memahami, yang mengantarkan kita untuk bisa memahami pelajaran bahasa Arab. Allati, yang ia bahasa Arab itu, hiya lughatu sayyidina, adalah bahasa junjungan kita, wa maulana, dan pemimpin kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lughatul kitabi al-azizi, dan bahasa Arab itu juga adalah bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita sudah bisa memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, tentunya akan memudahkan kita di dalam memahami hadis-hadis dan Al-Quran. Wa arju an astahiqqa bihi, dan aku mengharap, kata musyarihnya, astahiqqa bihi, aku berhak dengan kitab ini, ridallahi azza wa jalla, akan keridhaan Allah azza wa jalla. Fahuwa, dan maka dia, keridhaan itu, khairu ma as'a ilaihi, adalah sebaik-baik apa yang aku usahakan atasnya. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, kepadamulah kami bertawakal, wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan kepadamulah tempat kami kembali. Rabbana ghfirli wa liwalidayya, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kata musyarihnya ini, walil mu'minin, dan ampunilah juga bagi orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan mukmin perempuan, yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya lah hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjawab, mengijabah doa-doa daripada musyarih ini. Katabahu al-mu'tazz billahi ta'ala wahdah, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ternyata musyarih juga menulis tentang beberapa pendahuluan. Seperti di video di Mukhtasar Jiddan yang saya buat itu, yang saya buat videonya itu, sebelum kita masukkan ke dalam intinya, ke dalam pembahasannya al-kalamu itu, yang sama-sama kitab Tuhfatus Saniyah adalah syarah dari Jurmiyah, Mukhtasar Jiddan juga syarah dari kitab Matan Jurmiyah. Nah, sebelum masuk di dalam materi Mukhtasar Jiddan itu, ada beberapa pengantar yang harus diketahui dulu sebelum masuk ke dalam pembahasannya. Walaupun sebenarnya ini adalah kitab-kitab yang masih awal, tetapi perlu untuk diberitahukan kepada teman-teman, adik-adik yang mau belajar, bahwa ada istilah-istilah yang harus sudah diketahui agar tidak pusing nanti di dalam mempelajari kitab ini. Kalau di sini ini mukadimah yang didahulukan oleh Syekh Muhyiddin ini, ta'rifun nahwi, yaitu definisi apa itu ilmu nahwu. Jadi kan kalau kita tahu definisinya, nanti ketika belajar itu tidak akan jauh dari definisi ilmu nahwu sendiri. Maudhu'uhu, pembahasannya ilmu nahwu, samratuhu, buahnya ilmu nahwu, nisbatuhu, wadi'uhu, siapa yang meletakkan ilmu nahwu, siapa yang membuatnya lah gitu. Hukum syari'i fihi, hukum agama di dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, itulah kan mukaddimat, beberapa pendahuluan nanti yang disebutkan oleh musyarih. At-ta'rifu, bermula definisi daripada ilmu nahwu adalah kalimatu nahwin, yaitu adalah kata nahwu itu.
kata nahu itu adalah tutlaku, itu dipakai istilah nahu itu fil lughatil arabiyyah, di dalam ilmu bahasa Arab itu ala iddati ma'anin. Itu kata nahu itu mempunyai beberapa makna. Nah kan kita sekarang belajar ilmu nahu. Nah apa itu ilmu nahu? Apa itu nahu? Nah jadi di sini kita dijelaskan bahwa nahu itu ternyata banyak artinya. Minha, sebagian dari artinya yang banyak itu adalah al-jihatu. Jadi arti nahu adalah arah. Takulu, engkau berkata, zahabtu nahwa fulanin, aku pergi menuju si fulan, yaitu aku menuju ke arahnya si fulan. Ai jihatahu, yaitu mengarah kepadanya. Wa minha, dan sebagian artinya yang lain adalah asyibhu wal mislu, yaitu penyerupaan dan kesamaan lah gitu. Takulu, engkau berkata, Muhammadun nahwu aliyun, atau nahwu aliyin ini. Muhammadun nahwu aliyin, bermula Muhammad itu sama seperti Ali. Mungkin di dalam rupanya, di dalam usianya, semisal lah gitu artinya. Nah, ai syibuhuhu wa misluhu, ai keserupaan dan kesamaannya. Itu beberapa arti nahu. Wa tutlaku kalimatu nahwin, dan dipakai juga kata nahu itu fi istilahil ulama'i alal ilmi bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha. Jadi dipakailah kata nahu itu di dalam istilah ulama-ulama yang menggunakan ulama-ulama itu istilah nahu itu fil ilmi, di dalam ilmu kaedah-kaedah yang kaedah itu dikenal dengannya. Kaedah itu akan hukum-hukum akhir dari satu kata yang kata itu berbahasa Arab fi hali tarkibiha, dalam keadaan tertarkib atau tersusunnya satu kata itu. Nah, misalnya kan Muhammadun, misalnya atau Muhammadun qaimun, atau kita pakai contoh yang normal, yang biasa, Zaidun qaimun. Jadi Zaidun itu kita tahu apa bacaannya di akhirnya, yaitu di akhir kalimatnya. Karena fokus daripada ilmu nahu itu adalah fokus di dalam akhir dari satu kata itu. Kita fokus di akhirnya saja. Zaidun, dunnya kita fokus. Qaimun, munnya kita fokus. Nah, kita baca Zaidun karena dia mubtada. Kita baca qaimun karena dia jadi khobar, seperti itu. Nah, Zaidun qaimun juga itu bisa kita masukkan istilah nahwu karena keduanya itu tarkiban, ada mubtada, ada khobarnya. Kalau hanya satu kata tidak ada tarkibnya, maka ilmu nahwu belum bisa menyentuh kepadanya. Ilmu yang bisa menyentuhnya itu adalah ilmu shorof. Oh, Muhammadin itu dari wazan ini, bentuknya seperti ini, isim fa'ilkah, isim maf'ulkah, nah seperti itu. Nah, kalau dia sudah tertarkib, ada pasangannya lah gitu, maka bisalah ilmu nahwu masuk ke sana. Minal i'rabi, itu daripada i'rabnya, wal bina'i, daripada bentuknya, ma'ayat bi'udhalika, dan ma yang mengikut yang demikian itu. Al-mawdu'u, ilmu nahwu itu dipakai di mana? Dibahas di mana? Wa mawdu'u ilmin nahwi, dan diletakkanlah ilmu nahwu itu apa? Itu al-kalimatul arabiyyah. Itu digunakan itu adalah kata-kata di dalam bahasa Arab. Itu dipakai pada pembahasan tentang bahasa kata-kata yang kata-kata itu kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Min jihatil bahsi an ahwaliha, dari arah kita membahas dari kondisi yang al-madhkurah yang sudah disebutkan. Nah, as-samratu, dan buahnya,
Wa samratu ta'allumi ilmin nahwi, dan buah daripada mempelajari ilmu nahwu, apa manfaatnya? Apa manfaat kita belajar tata bahasa Arab ini? Yaitu siyanatul lisani anil khata'i, yaitu menjaga lisan daripada tersalah atau daripada melakukan kesalahan fil kalamil arabi, di dalam berbicara dengan bahasa Arab. Itulah fungsinya. Kalau kita sudah paham nahwu, kita tidak akan bingung mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, mana mubtada khabarnya, dan lain-lain. Dan buahnya juga adalah fahmul Qur'ani, yaitu paham kita bahasa Al-Quran yang mulia, wal hadisin nabawi, dan juga kita paham tentang hadis-hadis Nabi, fahman sahihan, dengan pemahaman yang bagus, dengan pemahaman yang sahih. Jadi sulit kita akan memahami Al-Quran dan hadis jika ilmu nahwu itu tidak kita kuasai. Kita hanya akan bergantung dengan terjemahan-terjemahan. Allazaini, yang keduanya Al-Quran dan hadis itu, huma aslu syariati al-islamiyati, yaitu asal daripada syariat Islam. Karena sumber hukum berada dalam keduanya, Al-Quran dan sunnah itu, hadis itu, berarti kita akan lebih mudah memahami Islam itu ketika kita sudah memahami keduanya. Wa alaihima madaruha, dan atas keduanya lah perputarannya. Nisbatuhu, perbandingannya, wahwa minal ulumil arabiyah. Jadi sebenarnya ilmu bahasa Arab itu bukan hanya ilmu nahwu, tetapi ini bagian daripada ilmu bahasa Arab. Misalnya balaghah, nahwu, sharaf, mantiq, dan lain-lain. Tetapi balaghah, sharaf, dan lain-lain itu tidak akan berguna ketika ilmu nahwu tidak dikuasai. Karena semua cabang-cabang ilmu itu bergantung kepada ilmu nahwu, karena dia adalah ilmu alatnya. Ketika kita bekerja tanpa alat ya tidak bisa. Wadi'uhu, siapa yang meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Wal masyhur, dan yang terkenal, anna awwala wadi'in li ilmin nahwi, bahwa orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu adalah huwa Abul Aswadid Du'liyu. Ia adalah Abul Aswad Ad-Du'liyu, tetapi kalau di kitab-kitab lain biasa kita dengar Abul Aswad Ad-Duwali. Bi amri Amiril Mu'minin Ali ibni Abi Thalib, dengan perintah dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi memang ada kisah yang khusus untuk menceritakan keduanya ini. Jadi tidak kita bahas di sini. Bagi yang penasaran tentang ceritanya bisa cari di Google atau bertanya pada gurunya. Hukum syari'i fihi, hukum syarak di dalam mempelajari ilmu ini. Wa ta'allumuhu fardun, belajar ilmu nahwu itu adalah fardu min furudil kifayati, dari fardu kifayah. Wa rubama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin, dan kadang-kadang ta'yanlah, tertentulah oleh hukum mempelajarinya atas seseorang. Fasara fardhu 'ainin alaihi, fasara fardhu 'ainin alaihi, maka jadilah mempelajari ilmu nahwu itu fardu ain atas seseorang itu. Misalnya fardu kifayah, misalnya kita ambil dulu yang awal ini. Di kampung itu ya minimal ada 2, 3, 4 orang yang bisa menguasai ilmu ini. Nah, kalau tidak ada maka kampung itu berdosa lah gitu, karena tidak ada yang menguasainya. Nah, ataupun karena tidak ada yang menguasai ilmu itu, karena hanya ada seseorang lah gitu kan, yang mampu, yang mempunyai harta, yang bisa, mampu untuk belajar, menggunakan hartanya untuk belajar lah gitu kan. Nah, kalau itu berarti dia itu harus keluar untuk belajar.
Nah, barulah masuk kepada pembahasannya. Nah, nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.